Kalau ada yang bilang bahwa pikiranmu adalah takdirmu, boleh jadi benar. Karena kata Nabi SAW, Ana inda zanni abdi bi, Allah itu sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita sangka baik, Allah kasih yang baik. Kalau kita sangka yang buruk, Allah kasih yang kadang-kadang sesuai dengan yang dia sangka. Orang-orang beriman melatih dirinya untuk gak khawatiran. Orang-orang beriman melatih dirinya untuk gak larut dalam kesedihan. Orang-orang beriman melatih dirinya untuk gak terbawa dalam ketakutan, sehingga dia berburuk sangka sama Allah. Bukan itu orang beriman. Orang beriman yang dia mampu mengendalikan dirinya untuk tetap baik sangka sama Allah, betapapun sulitnya yang sedang dihadapi. Orang kalau mau sukses harus punya mindset, pola pikirnya harus positif, maju, optimis. Itu mindset. Ya, bisa jadi nih, dua orang dengan kalian yang sama, dua orang alumni dari sekolah yang sama, nilainya sama. Kenapa satu maju banget, satu tidak maju? Di mana? Mindset, pola pikir. Ya, makanya kelolalah pikiran. Saya selalu mengatakan, pikirkan sukses kalau kamu mau sukses. Mindset penting. Mindset itu juga diwujudkan menjadi mimpi. Kita harus punya mimpi, karena mimpilah yang membuat kita nggak capek bekerja. Mimpilah yang membuat kita fokus mencapai tujuan. Kalau kita nggak punya mimpi, itu kayak kita nyetir nih, nyetir dan kita tidak tahu tujuannya kemana. Muter, ngabisin bensin, baru akhirnya saya mau ke Adi Sucipto. Udah buang-buang waktu. Ya, jadi sekali lagi, mimpilah yang membuat orang mendrive orang untuk mencapai sukses jauh lebih cepat. Baca buku Rhonda Byrne ya, The Secret. Ya, pikirkan sukses kalau mau sukses. Law of attraction, like attracts like. Ya, kalau Anda mau positif, pikirkan positif. Itu hukumnya law of attraction yang juga disampaikan oleh Prof. Yoni Surya melalui Mestakung. Semesta mendukung. Jadi kalau Anda nggak yakin, kamu nggak yakin mau sukses, nggak bakal kamu bisa sukses. Kadang-kadang kita harus bisa mensugesti diri. Besok saya harus berhasil. Besok saya harus bisa mencapai target. Besok saya harus jadi ini. Besok saya jadi itu. Katakan itu. Ya, katakanlah kepada dirimu sendiri. Tulis di dinding. Cara berpikir kita menentukan sikap kita, dan cara berpikir kita akan menentukan hidup kita. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, hidupmu benar. Kalau cara berpikirmu salah, hidupmu salah. Ada orang-orang yang apapun yang baik yang dia lihat, dia selalu lihatnya dari sudut yang tidak baik. Sebaik apapun orang sama dia, dia selalu bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Sebaik apapun Tuhan sama dia, dia selalu bisa melihat ada hal-hal yang kurang baik. Sudut pandang tiap orang menentukan cara dia melihat hidup ini dan menentukan tindakan dia di dalam hidup ini. Kalau kita punya cara berpikir yang benar, masalah bisa jadi berkat dalam hidup Anda. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, Anda sanggup melihat hal-hal yang baik dalam keadaan yang tidak baik. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik, Anda akan melihat niat jahat orang sekalipun Tuhan sanggup ubah jadi kebaikan dalam hidupmu. Kita akan mencapai apa yang kita pikirkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Maka berpikirlah yang baik-baik. Berpikirlah yang positif. Berpikirlah tentang sukses. Berpikirlah tentang kebahagiaan, karena manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Jangan berpikir yang negatif. Ya, jangan berpikir yang tidak baik. Semuanya diawali dari pikiran, ya, pola pikir. Jadi pikiran itu nanti akan menjadi perkataan dan tindakan, kemudian tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. Jadi tidak akan pernah ada perubahan nasib tanpa didahului perubahan pola pikir. Arsitek nasibmu. Dunia yang kamu sentuh hari ini sebenarnya adalah bangunan yang kamu susun di dalam pikiranmu kemarin. Banyak orang menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib, bahkan menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidupnya. Padahal mata fisikmu hanyalah layar proyektor dan filmnya sedang diputar di dalam kepalamu sendiri. Kalau di dalam pikiranmu kamu masih memelihara gambar orang susah, merasa tidak layak, dan takut akan masa depan, maka itulah yang akan dipahat oleh semesta menjadi kenyataanmu. Kamu tidak bisa meminta hidup yang mewah
Jika batinmu masih betah tinggal di dalam kemiskinan, berhentilah menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Ambil kendalinya. Mulai detik ini, lihat dirimu sebagai orang yang sudah berhasil. Rasakan getarannya, hirup aromanya, dan hiduplah di dalamnya seolah itu sudah terjadi. Karena sebelum dunia mengakuinya, pikiranmu harus lebih dulu menguncinya. Tarik napas. Rasakan otoritas itu kembali ke tanganmu. Tulis kehidupan baru untuk meruntuhkan bayangan lama dan mulai membangun istanamu hari ini. Pikiranmu adalah penentumu. Apa yang sering kamu pikirkan dan harapkan, itulah yang akan mendekat kepadamu. Jika kamu berharap kebaikan, maka kebaikan akan datang. Jika kamu memikirkan keburukan, maka keburukan pun akan menghampiri. Saat kamu yakin bahwa dirimu hebat, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang hebat. Saat kamu percaya bahwa kamu bisa sukses, jalan menuju sukses akan terbuka. Namun ketika kamu terus merasa gagal, kegagalan pun akan semakin nyata. Maka jagalah pikiranmu, karena dari sanalah masa depanmu dimulai. Jadi, simpulannya, nasib kita dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan saat ini akan menjadi plafon tertinggi dari pencapaian hidup kita di masa depan. Oleh karena itu, Anda harus berani berpikir besar. Tetapkan target-target tinggi yang akan dicapai di masa depan. Kemudian yakini di dalam hati dan hidupkan di dalam pikiran. Pikiran besar itu yang akan memberikan ruang bagi Anda untuk tumbuh semakin hebat setiap harinya. Semesta pikiran Anda akan meluas dan kemampuan gerak Anda semakin kuat. Pada waktunya nanti, Anda akan terkejut dengan keberhasilan meraih hal-hal yang sebelumnya Anda anggap mustahil. Ya, apa yang dikatakan rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Jadi kalau kita mampu menguasai kekuatan pikiran kita, maka kita akan mengontrol nasib kita. Ya, itu kurang lebih apa yang dikatakan oleh Napoleon Hill. Jadi kalau seandainya kita mampu mengontrol apa yang ada dalam pikiran kita, itu yang akan menjadi nasib kita. Persoalannya adalah pikiran kita ini ya berfrekuensi, berpikir itu dalam banyak sekali literatur. Ya, saya ambil salah satu, memfrekuensikan 60.000 pikiran setiap hari. Ya, dia setiap hari memproyeksikan gitu kan. A, kalau dia sininya A, maka dia memproyeksikan A, maka di layar pun menjadi A. Ya, atau di nasib kita menjadi A. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa pikiran kita memproyeksikan, kita nggak ngerti gitu kan, yang diproyeksikan itu positifkah atau tidak positif. Ya, semua dia memproyeksikan. Pikiran ada yang positif dan ada yang tidak positif. Nah, ini dia persoalannya. Karena setiap pikiran adalah energi, dan energi menciptakan realita, maka dia merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diawali dari pikiran, ya, pola pikir. Jadi pikiran itu nanti akan menjadi perkataan dan tindakan, kemudian tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. Jadi tidak akan pernah ada perubahan, ya, perubahan nasib tanpa didahului perubahan pola pikir. Orang kalau mau sukses, berpikirlah positif. Berpikirlah tentang kesuksesan, berpikirlah tentang kebahagiaan. Karena manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Maka dari itu, kesuksesan kita, nasib kita, kebahagiaan kita dipengaruhi dari bagaimana cara kita berpikir. Mindset. Selalu berpikiran positif, salam. Bahwa kalau kita ingin menentukan nasib seseorang itu, memang nasib seseorang itu yang menentukan Allah. Yes. Tapi Allah memberikan pola kan. Yeah. Bahwa nasib itu dipengaruhi oleh karakter, karakter itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Jadi kebiasaan yang mendarah daging jadi karakter ya. Kebiasaan itu dipengaruhi tindakan, tindakan yang berulang-ulang jadi kebiasaan. Tindakan itu dipengaruhi oleh pikiran, ya, dan pikiran itu dipengaruhi oleh perasaan. Saya berlatih untuk tidak marah, dan saya kalau sudah berlatih itu 40 hari Mas Sony. Jadi misalnya berlatih tidak marah, selama 40 hari saya tidak boleh marah, apapun kejadiannya. Kalau hari ke-30 marah, maka diulangi lagi puasanya sampai 40 hari. Dan saya pernah marah di hari ke-38. Balik lagi dari awal. Restart lagi tuh ya. Iya. Mindset itu penting. Jadilah orang yang selalu berpikir positif. Nasib kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Karena manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Jangan berpikir yang negatif. Jangan berpikir yang tidak baik. Jangan prejudice. Jangan berprasangka. Ini penting. Orang sukses dikritisi, bukan ditanya, kenapa lu bisa jadi kaya ya?
bukan justru dikritik kesuksesan. Jangan-jangan ya dia pesugihan. Kebaikan pun dikritik. But do nothing, tapi tidak melakukan apa-apa. Kita akan mencapai apa yang kita pikirkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Maka berpikirlah yang baik-baik. Berpikirlah yang positif. Berpikirlah tentang sukses. Berpikirlah tentang kebahagiaan. Gue baru tahu ternyata ini yang terjadi di balik kalimat kita akan menjadi apa yang kita pikirkan dan kita yakini. Kita sering banget dengar kalimat itu dan menurut gue kayak nggak masuk akal gitu kan. Tapi gue barusan dapetin penjelasan membuat otak gue kayak ini bukan takdir atau semacamnya, tapi percaya nggak percaya kita bisa membentuk masa depan kita sendiri. Let me explain. Di otak kita ada yang namanya reticular activating system. Sistem yang tugasnya itu nyaring informasi. Setiap hari kita dibanjiri dengan ratusan atau bahkan ribuan informasi, tapi otak kita itu cuma bakal fokus sama sesuatu yang kita anggap penting. Nah, apa yang kita yakini dan kita pikirkan terus-menerus itu dianggap penting sama otak. Jadi, kalau kita percaya kalau diri kita itu capable, kita bakal lebih peka terhadap peluang, koneksi, dan solusi yang mendukung kepercayaan atau keyakinan tersebut. Tapi, kalau kita percaya kalau diri kita nggak capable, otak kita bakal nyaring bukti-bukti untuk menguatkan itu. Ditambah lagi ada konsep yang namanya self-fulfilling prophecy. Keyakinan itu mempengaruhi sikap, sikap itu mempengaruhi tindakan, dan tindakan itu mempengaruhi hasil. Jadi ini bukan soal takdir mistis, ini soal pola pikir yang menjadi fokus, fokus yang menjadi keputusan, keputusan yang menjadi aksi, dan aksi yang menjadi hasil. Tanpa sadar, cara kita berpikir hari ini lagi pelan-pelan ngebentuk versi diri kita di masa depan. Tadi pagi saya dengan ayah, dengan Tefani ya membantu 83 orang. Sebenarnya bukan membantu mereka ya, tapi kami membantu diri orang-orang yang hadir untuk orang-orang itu membantu dirinya sendiri. Karena nggak ada seorang pun yang bisa membantu kita loh, kecuali diri kita. Dan nggak usah ngeluh sama orang lain. Orang lain nggak akan peduli sama kita. Hanya diri kita yang bisa membantu diri kita. Ayo, kalau Anda tidak bisa mau membantu diri kamu sendiri, siapa yang mau membantu? Ngeluh. Jangan. Ya, ingat selalu itu. Ya, hidup itu ibaratnya labirin. Saya ibaratkan labirin. Labirin tahu? Yang suka belok-belok, mentok-mentok itu labirin. Kalau bahasa Sundanya maze. Kalau bahasa Inggris ya, maze, labirin. Kalau Anda ada di dalam situ, nggak bisa ngelihat. Tapi kalau kita lihat dari atas, helikopter view bahasanya, kelihatan tuh yang terjebak-jebak. Nah, labirin itu, Bapak Ibu, sahabat, pintu masuknya sebenarnya 5 tangan kita ini, 5 jari. Ini implementasi dari otak kita. Neokortek kiri kanan, limbik kiri kanan, dan batang otak tengah. Browsing aja, browsing. Ya. Jadi 83 orang yang tadi ada di kelas, saya lihat ada orangnya di sini. Coba boleh angkat tangan. Ya Allah kakak, hebat banget. Boleh tepuk tangan. Oh, ada lagi yang di belakang. Keren. Ya, tepuk tangan yang ikhlas buat. Ya. Ya. Sesungguhnya pada saat kita tepuk tangan tuh bukan buat orang lain, Bapak Ibu. Ingat ya, tepuk tangan tuh buat diri kita sendiri. Ini ada hormon otak ketika kita tepuk tangan. Coba tangannya dicampur gini. Ini ilmu leluhur kita. Boleh ya sharing ya. Bagian kita nih konduktor terbesar listrik nih ya. Bagi dua, yang kanan itu positif, yang kiri negatif. Tahu aki baterai? Ada positif, ada negatif. Tuh. Nah, ini juga ngecas otak kita. Jadi ketika positif dan negatif dicas, ini begini aja udah dicas. Tuh. Anda kalau lagi koset-koset, lagi ngedrop bahasanya, cas aja begini. Jadi jangan anggap remeh orang lagi begini nih. Coba ayo praktek. Ngecas nih. Jadi ketika tepuk tangan nih, coba tepuk tangan. Jelas. Tuh, di jumper. Hormon otak, hormon kecerdasan, anti stres, anti stroke, insyaallah terproduce. Masa jauh-jauh ngecas. Itu bagian dari otak. Otak adalah elektrik terbesar yang Allah berikan dalam tubuh kita. Itu sayang, ilmiah. Ya. Dan otak ini diciptakan oleh Allah. Betul gak? Nah, isinya yang menjadi pikiran kita bukan dari Allah. Bukan. Diri sendiri. Cuman sayangnya waktu diri kita masih kecil, remaja hingga dewasa, kita nggak mengontrol, nggak bisa menguasai pikiran kita. Siapa yang memasukkan data-data informasi itu? Ya keluarga, ya lingkungan, ya teman-teman, ya guru, ya dan lain-lain. Kalau bagus yang dimasukin datanya, sehingga menjadi itu yang disebut data di dalam pikiran bawah sadar, alam bawah sadar. Itu masuk semua. Ibaratnya sebuah
apa penyimpan data, katakanlah USB ya. Kalau dalam yang gampang tuh USB tuh ya ini nih, dalamnya ada penyimpan data. Nah, pintu masuknya itu adalah otak kita melalui panca indera kita ini, ya kan? Datanya dari Allah ada. Kenapa? Tadi seperti ayah guru bilang, ketika kita dilahirkan pun kita sudah ada dikasih datanya. Cuman sayangnya nih, data itu berubah seiring yang dimasukin data-data baru dari lingkungan, keluarga, teman-teman dan guru-guru tadi masuk, baik yang jelek maupun yang baik. Tidak bisa difilter bahasanya. Kalau udah masuk ke bawah sadar, apapun yang masuk ke situ, itu apapun yang masuk ke bawah sadar akan jalan. Karena bawah sadar itu tidak merespon itu baik atau jelek, benar atau salah, enggak. Semua valid menjadi perintah. Hati-hati, makanya pintu gerbang masuknya, jendelanya untuk kemasukan adalah akal pikiran kita. Maka mulai sadari kehidupan kita ini kita sendiri yang menentukan melalui dari pikiran. Ternyata nasibmu itu ditentukan oleh bagaimana caramu berpikir. Bagaimana program yang tertanam di alam bawah sadarmu itu yang akan menentukan masa depanmu. Bagaimana cara kamu berpikir itu akan mempengaruhi bagaimana perasaan dan action atau tindakan kamu sampai akhir kehidupanmu. Dengan kata lain, berarti nasib itu dicerminkan dari bagaimana cara kita memandang kehidupan ini. Cara berpikir orang sukses ketika dia menghadapi permasalahan atau dia ada mengalami kesialan, dia mempelajari itu semua dan dijadikan sebagai tangga atau batu loncatan menuju level berikutnya. Tapi ketika kamu seorang yang berpikir pesimis, ketika kamu menghadapi hambatan atau tantangan, kamu justru jadi minder dan kamu malah mundur, nggak jadi maju. Otomatis kalau kamu berpikir memang kamu ditakdirkan atau kamu memang selalu sial, kamu selalu nggak beruntung, itu yang akan terjadi menjadi realitas seumur hidupmu. Apapun yang kamu kerjakan nggak akan pernah berhasil dan selalu ada aja hambatannya. Jadi kalau buat kamu yang sampai sekarang nasibnya masih buruk, masih banyak hambatan di hidup kamu, coba dicek lagi. Apakah cara berpikirmu selama ini selalu yang pesimis, selalu banyak curhat dan mengeluh, selalu bermental korban? Perbaiki segera. Selama kamu nggak bisa memperbaiki pikiranmu, nggak bisa mengendalikan pikiran dan perasaanmu, hidupmu nggak akan pernah berubah. Pasti akan di situ-situ terus. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Segala sesuatu tentang kita muncul bersama pikiran kita. Melalui pikiran, kita menciptakan dunia. Gautama Buddha. Itu bukan sekedar kata-kata indah, itu merupakan sebuah kebenaran logis. Ini juga yang menjelaskan kenapa ada orang yang hidup, karir, dan bisnisnya terus bertumbuh seolah tanpa batas, sementara banyak orang hidup, karir, dan bisnisnya terus gitu-gitu aja. Jadi, kesimpulannya, nasib kita dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan saat ini akan menjadi plafon tertinggi dari pencapaian hidup kita di masa depan. Your mind set the ceiling of how high you rise. Oleh karena itu, Anda harus berani berpikir besar. Tetapkan target-target tinggi yang akan dicapai di masa depan. Kemudian yakini di dalam hati dan hidupkan di dalam pikiran. Pikiran besar itu yang akan memberikan ruang bagi Anda untuk tumbuh semakin hebat setiap harinya. Semesta pikiran Anda akan meluas dan kemampuan gerak Anda semakin kuat. Dan pada waktunya nanti, Anda akan terkejut dengan keberhasilan meraih hal-hal yang sebelumnya Anda anggap mustahil. Jadi, simpulannya, nasib kita dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan saat ini akan menjadi plafon tertinggi dari pencapaian hidup kita di masa depan. Oleh karena itu, Anda harus berani berpikir besar. Tetapkan target-target tinggi yang akan dicapai di masa depan. Kemudian yakini di dalam hati dan hidupkan di dalam pikiran. Pikiran besar itu yang akan memberikan ruang bagi Anda untuk tumbuh semakin hebat setiap harinya. Semesta pikiran Anda akan meluas dan kemampuan gerak Anda semakin kuat. Pada waktunya nanti, Anda akan terkejut dengan keberhasilan meraih hal-hal yang sebelumnya Anda anggap mustahil. Hai teman-teman, kembali bersama saya Rudy Lim. Dalam video ini saya mau sharing dengan teman-teman tentang pikiran bawah sadar, ya.
Kita semua dianugerahi satu pikiran yang luar biasa, dan orang sukses mengatakan semua berawal dari pikiran kita. So, sadar atau tidak teman-teman, seperti di video-video saya sebelumnya, saya sudah sharing pikiran kita terbagi atas dua bagian, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar fungsinya adalah untuk menganalisa, berpikir, berhitung dan sebagainya, untuk menganalisa semua yang terjadi. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah dia lebih ke emosi dan memori, ke apa yang terekam di dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan saya mau kasih tahu Anda, sadar atau tidak, sejak kita dalam kandungan, sejak bayi dalam kandungan 3 bulan, pikiran bawah sadarnya sudah aktif. So, apapun yang terjadi dalam hidup kita dari sejak kita 3 bulan dalam kandungan kita sudah terekam di dalam pikiran bawah sadar kita, sampai kita hari ini hidup sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai kita meninggal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semua terekam di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan seringkali hidup kita, nasib kita tergantung dengan program apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Contoh, kalau kita hidup dalam satu lingkungan yang susah, lingkungan yang miskin, banyak masalah dan sebagainya, mungkin kita akan terbentuk punya mental miskin, atau kita sebut mental korban. Ya, sedikit-sedikit nggak bisa pikir, semua nggak bisa, susah dan sebagainya, dan itu akan menjadi sebuah mental block yang memblok pikiran bawah sadar kita, seolah menentukan nasib kita. Sedangkan kalau kita hidup di dalam satu lingkungan yang satu pengajaran yang baik, yang positif, yang berani bermimpi besar, yang belajar bisnis dan sebagainya, kita akan dengan punya mindset sukses. Kita lihat banyak orang sukses, banyak orang kaya, mereka mendidik anaknya untuk berusaha, walaupun mereka bekerja di company lain, mereka hanya mau cari pengalaman saja. Bahkan mereka kalau buka bisnis rugi, mereka anggap ini cuma ongkos sekolah, ongkos belajar saja. Jadi mental untuk menghadapi kegagalan dan sebagainya itu beda. Dan satu hal saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya Anda bisa mengubah masa depan Anda, mengubah nasib Anda dengan cara mengubah program yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda bisa dengan sengaja memprogram pikiran bawah sadar Anda. Seperti yang saya ada sharing di video saya sebelumnya, ada 2 langkah untuk memprogram pikiran bawah sadar kita, yaitu dengan auto suggestion dan juga incantation. Ya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Yang saya mau kasih tahu adalah program di dalam pikiran Anda itu yang akan menentukan realita dalam hidup Anda. Contoh, ketika saya sering kali tanya kepada peserta seminar saya, atau saya sering challenge kepada orang yang datang coaching atau mentoring saya biasanya tanya, Pak Bu, mau nggak dapat income 100 juta per bulan? Atau saya tanya kepada Anda mau nggak dapat income 100 juta per bulan? Rata-rata setiap orang pasti jawab mau, saya tahu. Tetapi seringkali dalam hati kecil kita nggak percaya, atau dalam pikiran bawah sadar kita nggak percaya. Kita seringkali ngomong mau sih, tapi bisa nggak ya? Atau mau tapi nggak bisa, nggak mungkin. Kenapa? Karena saya boro-boro 100 juta, 10 juta aja susah. Sekarang saya cari makan aja susah. Ya, kerja aja nggak ada dan sebagainya. Bagaimana saya bisa dapat income 100 juta per bulan? Dan coba Anda analisa kata-katanya. Kalau Anda sendiri aja nggak percaya, bagaimana Anda bisa dapat income 100 juta per bulan? Dan kabar gembira buat Anda, itu bukan salah Anda, ya. Itu seringkali karena di dalam pikiran bawah sadar Anda belum ada program 100 juta. Jadi ibaratnya ketika saya tanya kepada Anda, pikiran sadar Anda tanya kepada pikiran bawah sadar, dia cari filenya, ada nggak file yang bisa dapat income 100 juta per bulan? Dan ternyata tidak ada, sehingga jawabannya tidak bulat, mau, tapi jawabannya adalah mana bisa, mana mungkin, nggak bisa, kayaknya nggak mungkin. So, bagaimana kalau Anda dengan sadar menginstall program 100 juta di dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga ketika Anda ditanya mau nggak dapat income 100 juta per bulan, Anda bisa jawab yes, saya mau. Kenapa? Karena sudah ada programnya. Dan sekali kalau Anda sudah berhasil membuktikan Anda bisa dapat income 100 juta per bulan, maka dengan mudah Anda akan ngomong yes, bisa, ya. Dan saya banyak bantu teman-teman untuk secara sengaja menginstall pikiran bawah sadar dia dengan program 100 juta per bulan. Dan saat ini tim saya banyak yang bahkan bisa dapat income 100 juta per bulan, bisa dapat income 100 juta dalam seminggu, bahkan ada yang bisa dapat income 100 juta dalam sehari. Nggak usah percaya saya, all about mindset, semua hanya berawal dari pikiran. Kalau Anda mau, pikiran lu mempengaruhi segalanya. Dia ngatur perasaan lu, dia ngubah kesehatan lu, dia nentuin tindakan lu,
Dia ngaruh ke damai atau berantakannya batin lu. Dia bisa bikin tenang, tapi bisa juga bikin hancur. Pikiran lu nyambung ke hubungan lu, kejiwaan lu, bahkan ke penghasilannya lu. Hati-hati sama yang lu pikirin, soalnya nasib lu itu dimulai dari pikirannya lu. Kalau lu beneran sadar sekuat apa dampak omongan lu bakal lebih banyak diam. Kalau lu paham sekuat apa daya pikir lu gak bakal mikir sembarangan. Kalau lu tahu sekuat apa efek kehadiran lu gak bakal datang asal-asalan. Nih saya kasih tahu, jangan kaget. Siapa Sang Maha Pencipta? Sang Maha Pencipta itu adalah pikiran. Allah itu hanya keberadaan. Allah itu hanya kehadiran. Allah itu hanya mengikuti apa yang kau pikirkan. Jadi yang menciptakan kehidupan kita hari ini bukan Allah, itu pikiran kita sendiri. Waktu kecil saya dibilang sama orang tua saya, kamu sekolahnya jangan ke SMA karena bapak sudah panggil guru. Kamu pergi aja ke Bogor katanya. Kamu sekolah di SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Bogor. Saya tanya sama bapak, terus nanti saya kerjanya apa pak? Kamu nanti kalau sudah lulus kembali ke sini, nanti bapak daftarkan mumpung bapak masih kerja. Kamu nanti kerja di perkebunan sini. Ya saya dari kecil memang tidak punya pikiran kerja di situ, gitu. Ya udah, kemudian saya dengan rasa hormat yang tinggi pada orang tua saya, mohon maaf pak, khusus yang masalah ini saya tidak ngikutin pikiran bapak. Terus kamu kemana? Saya mau ke SMA aja pak, karena saya ingin ke perguruan tinggi. Bapak saya mengatakan, perguruan tinggi biayanya dari mana? Biar saya jalan sendiri. Dan karena saya punya pikiran yang begitu dan tidak mengikuti bapak saya, ya saya alhamdulillah SMA gratis, masuk ke perguruan tinggi gratis, bahkan sekolah semua level-level saya gratis, nggak bayar. Bahkan saya bisa sekolah di sekolah yang bagus, gratis lagi. Karena pikiran saya begitu, lalu semesta juga mengizinkan untuk mewujudkan pikiran. Di situ saya berani mengatakan bahwa Sang Maha Pencipta adalah pikiran. Allah cuma sang kehadiran, sang keberadaan yang mengikuti pikiran kita. Oleh karena itu maka orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya mengatakan pikiran itu energi. Pikiran itu frekuensi, pikiran itu vibrasi. Karena apa yang kita pikirkan ini sedang ditransmisikan, menggetarkan semua yang ada di semesta untuk hadir sesuai yang kita pikirkan. Itulah bahayanya pikiran ketika pikiran buruk. Makanya saya sangat hati-hati ketika berpikir, tidak pernah berpikir sedikit pun yang buruk. Ya, ingat sekali lagi, nasib kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Mindset itu penting. Jadilah orang yang selalu berpikir positif. Mari kita memaknai kesuksesan orang lain dengan tekad, dengan keinginan. Saya harus juga bisa sukses. Saya harus lebih sukses dari dia. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Istilah orang Indonesia itu loh, sama-sama makan nasi. Ya, kalau dia bisa, saya juga harus bisa. Bukan sebaliknya. Ada lagi orang sukses dijegal-jegal, diupayakan supaya tidak sukses. Ya, yang namanya mengalahkan orang itu bukan menggagalkan kelebihannya, tetapi menyamai atau mengungguli kelebihannya. Ya, think positif, berpikirlah positif. Sekali lagi, saya berpikir maka saya ada. Gunakan pikiran. Mau tahu sejauh mana dan sebesar apa kekuatan pikiran kamu? Oke, saya akan jabarkan sedikit ya. Bagaimana pola pikiran bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kamu. Bahkan nasib kamu itu ditentukan oleh pikiran kamu sendiri. Nasib kamu tergantung bagaimana isi pikiran kamu, isi kepala kamu atau mindset kamu. Karena pikiran mampu mempengaruhi perasaan kamu. Pikiran mampu mempengaruhi kesehatan kamu. Pikiran mampu mempengaruhi tindakan kamu. Pikiran pun mampu mempengaruhi kedamaian kamu. Pikiran mampu mempengaruhi kejiwaan kamu. Pikiran mampu mempengaruhi hubungan kamu, entah dengan teman, keluarga, sahabat, atau dengan pasangan.
Pikiran juga mampu mempengaruhi penghasilan kamu. Pikiran mampu mempengaruhi kenyataan atau realitas kehidupan kamu. So, berhati-hatilah dengan pikiran kamu sendiri. Nasib kamu berawal dari pikiran kamu. Bagaimana penjelasannya? Oke, penjelasan singkatnya begini. Pikiran adalah kekuatan yang luar biasa. Dia mampu mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Pikiran yang positif bisa menciptakan perasaan yang bahagia dan optimis. Sementara pikiran yang negatif membawa kamu pada emosi yang negatif juga. Kesehatan juga tidak luput dari pikiran. Sebab apa? Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi sistem tubuh kita, imun tubuh kita, atau sel-sel tubuh kita. Pikiran kamu yang penuh dengan stres itu bisa menurunkan imunitas. Sementara pikiran yang tenang, damai, itu akan menumbuhkan kesehatan yang lebih baik tentunya. Tindakan kamu pun lahir dari pikiran. Sebelum kamu bertindak kan kamu pasti berpikir dulu. Walaupun kamu bilang kamu melakukan tindakan tanpa berpikir, saya jamin pasti terbesit di pikiran kamu untuk melakukan sesuatu. Setiap keputusan, langkah apapun atau pilihan yang kamu ambil adalah hasil dari apa yang kamu pikirkan. Outputnya adalah tindakan. Output dari pikiran kamu adalah tindakan. Ketika pikiran kamu tenang, tindakan kamu pun bisa lebih terarah, bisa menghasilkan kedamaian dalam kehidupan kamu. Begitupun dengan hubungan kamu sama orang lain. Pikiran kamu yang penuh cinta, pengertian, itu akan memperkuat ikatan. Sementara pikiran yang dipenuhi ketidakpercayaan bisa merusak hubungan. Bahkan pikiran kamu berpengaruh pada penghasilan dan juga nasib kamu sendiri. Pikiran yang fokus dengan penuh keyakinan akan membuka jalan menuju peluang dan kesuksesan. Sebaliknya, pikiran yang pesimis hanya akan menemukan alasan dan hambatan. So, hati-hati dengan pikiran kamu. Nasib kamu dimulai dari apa yang ada di pikiran kamu. Pikiran akan menjadi kata-kata. Kata-kata akan menjadi tindakan. Tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Dan karakter yang akan menuntun ke takdir hidup kita. Kalau pikiran kita selalu positif, akhirnya kata-kata kita pun akan selalu positif. Kata-kata yang positif tadi menjadikan kebiasaan kita juga menjadi positif. Kebiasaan yang terus berulang-ulang, dan berulang-ulang, itu yang akan membentuk karakter atau kepribadian. Sehingga masa depan kita pun insya Allah menjadi positif. Begitu pula sebaliknya. Kalau pikiran kita selalu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, tidak percaya diri, tidak optimis, selalu pesimis, selalu menyalahkan, maka kata-kata yang keluar pun akan sesuai dengan apa yang kita produksi oleh pikiran kita. Kata-kata yang keluar pun akan menjadi negatif, tidak percaya diri, selalu pesimis, dan selalu menyalahkan keadaan. Dari kata-kata yang negatif tadi akan membuat tindakan kita menjadi negatif juga. Tindakan yang negatif tadi menjadi berulang-ulang sehingga membentuk karakter yang rapuh dan mudah patah. Dan itu yang akan menjadikan masa depan kita pun menjadi negatif. Berpikir positif artinya kita memenuhi ruang dalam pikiran kita dengan muatan-muatan yang positif. Karena pikiran kita lah yang membentuk personal branding kita atau image yang melekat pada diri kita. Oh, si Abdi yang pemalas itu ya. Oh, si Andi yang rajin itu ya. Image yang keluar dari orang tentang kita semua berawal dari pikiran kita sebenarnya. Kenapa kita dicap pemalas? Karena pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang pesimis. Karena pesimis tadi menjadikan tindakan kita menjadi tidak bergairah dan selalu mengabaikan sesuatu. Akhirnya kita menjadi seorang pemalas. Cara berpikir yang benar akan menuntun orang untuk selalu berpikir positif dan selalu berbaik sangka serta sistematis. Begitu juga dengan cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah akan menuntun orang untuk selalu berpikir dari sisi negatif dan selalu berburuk sangka. Karir kita pun sebenarnya tidak ditentukan oleh seberapa pintar kita. Para pakar pengembangan diri sepakat bahwa orang yang memiliki karakter diri yang baik, peluang untuk suksesnya lebih besar daripada orang yang mempunyai karakter yang buruk. Bahkan, para pemimpin akan memilih orang-orang yang memiliki karakter baik untuk dijadikan tim, karyawan, atau partner kerja. Pintar mungkin bisa membuat Anda memiliki jenjang karir yang tinggi. Tapi pintar dengan karakter yang terpuji bisa membawa Anda ke jenjang yang tidak bisa diperoleh
oleh orang yang cuma memiliki kepintaran. Jaga pikiranmu karena pikiran yang akan menjadi ucapan. Jaga ucapanmu karena ucapan yang akan menjadi tindakan. Jaga tindakanmu karena tindakan yang akan menjadi kebiasaanmu. Jaga kebiasaanmu karena dari kebiasaan itu yang akan menjadikan karaktermu. Dan jaga karaktermu karena karakter yang akan menentukan nasibmu. Terima kasih. Jadi hidupmu itu maknanya ada di pikiranmu. Harapan-harapanmu dan ketakutan-ketakutanmu adanya di pikiranmu. Maka berpikirlah yang sehat. Kuncinya hidupmu itu ada di pikiran. Hidup bahagia itu, Pak, uang banyak, istri cantik, rumah besar. Itu kan versi yang ada di kepalamu sekarang. Ada loh justru orang yang merumuskan hidup bahagia itu tidak punya apa-apa, tidak terikat apa-apa, tidak tergantung apapun, hidup bebas. Loh, ada yang begitu. Dari mana itu muncul? Di pikirannya. Jadi termasuk rasa takut itu kuncinya ada di berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, ya lahirlah ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tadi. Nasib adalah proyeksi pikiran. Berhenti sejenak, tarik napas dan dengarkan ini pelan-pelan. Banyak orang menyimpulkan bahwa nasib mereka memang buruk. Padahal nasib tidak muncul begitu saja. Nasib adalah proyeksi dari pikiran yang kamu rawat setiap hari. Pahami satu hal penting. Setiap pikiranmu adalah doa yang sedang kamu rakit. Alam bawah sadarmu bekerja tanpa henti menangkap apa yang paling sering kamu fokuskan. Jika mulutmu berdoa meminta kemudahan, namun batinmu terus merawat ketakutan, maka batinmu lah yang akan menjadi kenyataan. Inilah kesalahan berpikir yang paling halus. Kamu merasa keadaan mengendalikan pikiranmu, padahal justru pikiranmu lah yang sedang menulis keadaanmu. Seujung keyakinan bisa mengubah arah hidup, dan seujung keraguan bisa merusak takdir. Bukan semesta yang pelit, tapi mungkin batinmu yang belum selaras dengan doamu sendiri. Yang perlu dibenahi hanya satu, arah pikiran yang selama ini kamu biarkan berjalan tanpa kendali. Benarkan pikiranmu, selaraskan dengan doamu, dan biarkan nasib mengikuti. Self-talk menentukan tindakan kita. Tindakan kita menentukan habit atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita menentukan pola pikir kita. Pola pikir kita menentukan self-talk kita. Jadi, kalau kita mau merubah pola pikir kita, yang kita ubah adalah self-talknya dulu, gitu. Jadi self-talk adalah kita bisa, kita mampu, ini mudah, ini sekarang, ini segala macam kita lakukan itu akan merubah kita punya habit gitu. Your mindset determine your life. Pola pikir saudara itu menentukan hidupmu. Itu sebabnya penting punya healthy mindset. Pola pikir harus sehat. Kenapa? Pola pikir yang negatif, saudaraku, itu membuat hidup jadi berat. Kan? Hidup jadi kayak terpenjara gitu. Hidup rasanya jadi kayak, aduh, susah gitu. Sebaliknya, healthy mindset, pola pikir yang sehat, pola pikir positif, itu membuat apa sih, kayak free your life gitu. Hidup itu jadi lebih ringan. Sama-sama ngadepin masalah lebih ringan. Akhirnya ya saudaraku, hidup itu rasanya jadi lebih kuat. Yang pertama di hukum Pascal di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F gaya berbanding lurus dengan P kan? Hukum Pascalnya gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya maka semakin tertekan hidupnya. Apa sesungguhnya harus kita ubah pertama kali? Nih, kualitas pikiran. Karena kualitas pikiran itulah penentu kualitas hidup kita. Semua yang pikirannya tidak berkualitas, hidupnya tidak akan berkualitas. Dan semua orang-orang yang kualitas hidupnya bagus, itu karena kualitas pikirannya sudah bagus. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Dan pikiran itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Yang buatan Allah itu otak. Otaknya buatan Allah. Tapi yang diinstalkan ke dalam otak itu tergantung di mana kita hidup.
Saya mewawancarai mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan saya. Secara pribadi, saya tanya, pernah dengar nggak kamu kata-kata dari orang tuamu? Nah, cari uang itu susah. Nah, hidup itu penuh dengan perjuangan. Itu terdengar berulang-ulang, mau makan, kata-kata itu datang. Ketika minta uang jajan, langsung dapat khutbah. Khutbahnya, nah, cari uang itu susah. Hidup ini penuh perjuangan. Terus dikatakan begitu, terus berulang-ulang. Apa yang terjadi? Kata-kata yang diulang-ulang itu akhirnya masuk di subconscious mind, long term memory anak kita. Terbentuklah dalam otak mereka itu sebuah paradigma buat cari uang itu susah dan hidup penuh perjuangan. Makanya anaknya ketika sudah dewasa cari uangnya susah dan hidupnya penuh dengan perjuangan. Itu doanya orang tua yang tidak disadari. Dia doakan setiap sholat, semoga anak saya jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa. Doa itu dilantunkan 5 kali setiap sholat, tetapi mengatakan hidup susah dan penuh perjuangan puluhan kali. Mana yang akan jadi? Yang puluhan kali. Ada proses repetisi di situ. Tapi orang tua menganggap itu bukan doa, dan itu yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Untuk membongkar kata-kata di dalam alam bawah sadar itu mahal, perlu bantuan psikolog, perlu dihipnoterapi, perlu diubah semua sampah yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya untuk mengubah nasibnya. Kenapa sih kita tidak mengatakan, nah, hidup itu mudah dan menyenangkan?